Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahil qail Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku santri kuta pejuang peradaban, anak-anakku pejuang ilmu, anak-anakku pejuang adab, dimanapun kalian duduk hari ini, semoga Allah tancapkan cinta terhadap kita semua kepada ilmu Allah. Semoga Allah tancapkan cinta kita terhadap ilmu, terhadap guru, dan semoga Allah mencintai kita-kita yang sedang belajar ilmu. Anak-anakku, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat mampu untuk mentadaburi Al-Quran, kita berlama-lama dengan Al-Quran, dan Allah jadikan kita semoga menjadi orang-orang yang cerdas dalam menyikapi hidup, dalam menyikapi kita berada di dunia ini, bahwa kita paham dan kita sangat mengetahui bahwa kita hidup hanyalah beberapa saat, kita hidup hanyalah beberapa waktu, tidak lama.
Maka semoga dengan cintanya Allah kepada kita, Allah jadikan kita hanya melakukan sesuatu yang bermanfaat dan tidak sia-sia. Salawat dan salam kita limpahkan kepada guru kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita tentang arti hidup ini, yang mengajarkan kita tentang ilmu. Juga sebagai adab kita limpahkan salam kita kepada keluarga Nabi dan juga kepada para sahabat yang mengantarkan ilmu itu kepada kita. Juga kepada orang-orang yang meniti jalannya Rasulullah hingga hari kiamat. Alhamdulillah anak-anakku, kemarin kita sudah beberapa mentadaburi tentang tema besar, juga tentang pembahasan pokok pada surat An-Naba. Maka hari ini kita akan berlanjut kepada Al-Munasabah. Apa itu Al-Munasabah? Ya, sekarang pandangan kita fokus kepada papan tulis yang sudah Ustazah sediakan. Al-Munasabah, surat An-Naba dan Al-Mursalat. Al-Munasabah itu maksudnya adalah keterkaitan atau hubungan antara surat An-Naba dan surat Al-Mursalat. Ada keterkaitannya, Dok, karena pembahasan surat An-Naba dan Al-Mursalat itu mirip atau sama, saling menjawab. Ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, itu terdapat di surat Al-Mursalat. Banyak pertanyaan-pertanyaan di surat Al-Mursalat dan itu terjawab di surat An-Naba. Seperti halnya contoh pada ayat yang ke-13, Yaumul Fasl. Yaumul Fasl itu apa? Itu dijawab di surat An-Naba, yaitu di ayat yang ke-17 sampai yang ke-30 insyaallah ya. Nanti kita bisa buka-buka ya, Masya Allah. Nah, anak-anakku, karena yang dibahas atau keterkaitan surat An-Naba dan Al-Mursalat yang dibahas adalah kaum musyrikin atas pengingkaran, yang diingkari itu apa? Nah, ini perlu kita pahami. Kaum musyrikin itu mengingkari beberapa yang ada di dalam Al-Qur'an. Apa yang diingkari kaum musyrikin? Yang pertama yaitu adanya hari kiamat. Mereka sama sekali tidak percaya tentang adanya hari kiamat atau hari kebangkitan atau hari akhir. Mereka nggak paham. Dan mereka mengingkari itu. Apa arti dari mengingkari? Mengingkari itu adalah penolakan mereka atas kepercayaan mereka. Mereka mengingkari adanya kebenaran ini. Dia tidak mau beriman, tidak mau percaya. Mereka lebih memilih ingkar atau lebih memilih menolak. Jadi kaum musyrikin itu ingkar terhadap hari kiamat. Mereka nggak percaya. Yang kedua, mereka ingkar akan keadaan hari kiamat. Bagaimana keadaannya hari kiamat? Yang kita yakini dari firman-Nya Allah bahwa Allah akan memperlihatkan keadaan yang sungguh sangat menakutkan. Bahkan langit yang sekarang ini kita lihat indah, nanti akan Allah buka. Jangankan Allah buka ya nak, hari ini kita melihat badai itu yang muter gitu aja membuat kita ketakutan. Bagaimana kalau langit nanti akan dibuka? Ya, keadaan langit dibuka lalu di situ ada pintu-pintu. Tuh, kalau orang yang nggak memiliki iman nggak akan mungkin percaya itu. Lalu di sana ada diperlihatkan Allah kembali gunung-gunung yang berterbangan. Gunung yang berterbangan, yang bertabrakan, dia bagaikan fata morgana. Sebenarnya tidak ada, tapi kelihatan ada. Sesuatu yang menakutkan itu nanti akan menjadi keadaan yang sangat menakutkan. Beda antara kehidupan di dunia sekarang yang masih aman-aman dengan kehidupan di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, orang musyrikin mengingkari akan adanya apa? Mengingkari akan keadaan hambanya. Keadaannya bagaimana? Tentu
Mereka akan kebingungan, lari ke sana kemari, menangis, ketakutan. Mereka sudah nggak kenal siapa itu bapaknya, saudaranya, keluarganya nggak kenal. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, bagaimana aku selamat. Keadaan mereka yang seperti itu, mereka nggak percaya bahwa mereka akan kebingungan. Itu hal pengingkaran terhadap kaum musyrikin yang dijelaskan di surat ini. Dan bentuk pengingkaran yang ketiga ini, 1, 2, 3 adalah merupakan ejekan mereka terhadap Rasulullah yang menyampaikan tentang hari kiamat. Yang mereka ejek adalah Rasulullah. Tapi yang diejek apa? Tentang perkataan Rasulullah yang menyampaikan tentang firman-Nya Allah. Itu karena firman-Nya Allah, berarti ini miliknya Allah, karena firman-Nya Allah, berarti sebenarnya dia hanya mengejek Rasulullah atau mengejek firman-Nya atau mengejek Allah-Nya. Jadi karena ini semuanya adalah datangnya dari Allah, maka mereka sebenarnya mengejek Allah. Tidak lain dan tidak bukan, yang diejek adalah Allah. Ini loh kaum musyrikin. Makanya mereka memiliki sifat melampaui batas. Kesombongan mereka lebih diunggulkan daripada kepercayaan mereka terhadap Rabb mereka. Kemudian musyrikin itu ingkar terhadap apa lagi, nak? Mereka ingkar terhadap kenabian atau kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian mereka juga ingkar terhadap penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan semua yang kita rasakan ini, yang kita lihat di alam sekitar ini. Mereka tidak percaya bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari Al-Quran. Kemudian kaum musyrikin juga ingat terhadap apa? Terhadap cara Allah membangkitkan fisik dan ruh. Mereka tidak percaya akan adanya akan kemampuan Allah yang bisa menghidupkan kembali manusia setelah kematian. Maka itu bahaya. Itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin yang ingkar karena mereka memiliki sifat melampaui batas. Mereka memiliki sifat melampaui batas yang gak percaya. Mereka lebih mengutamakan sombongnya daripada ketundukan dia terhadap Al-Quran, ketundukan dia terhadap Rasulullah. Mereka juga memiliki sifat dusta. Jelas sifat-sifat ini membuat orang musyrikin, membuat Allah mencekam mereka, mengancam mereka. Karena dengan ingkarnya mereka terhadap 6 ini, maka sebenarnya mereka adalah tidak beriman kepada Al-Quran. Maka ditutup di surat Al-Mursalat, fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Maksudnya, jika mereka ingkar terhadap Al-Quran ini, maka sesungguhnya mereka tidak beriman kepada apapun setelahnya. Karena seluruh ilmu, seluruh kebaikan, seluruh kebenaran itu kita bisa lihat ketika kita mentadaburi Al-Quran. Nah, kalau jika mereka sudah tidak mempercaya Al-Quran, maka dia tidak akan percaya adanya Rasulullah. Dia tidak percaya tentang kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Dia tidak juga lagi beriman bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini yang kita rasakan ini adalah ciptaannya Allah. Dia juga tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berawal dari apa? Berawal dari ketidakimanan mereka terhadap Al-Quran. Maka Allah mengancam mereka berkali-kali di surat An-Naba, juga surat Al-Mursalat. Di surat An-Naba Allah mengancam mereka tidak, sekali-kali mereka akan mengetahui. Jadi kelak mereka akan mengetahui apa yang telah dia perbuat hari ini. Jadi Masya Allah, jadi
mereka itu Allah itu mengancam mengancam orang-orang musyrikin, kalau kamu masih berbuat ingkar terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Al-Quran, maka ini yang akan kamu rasakan suatu saatnya nanti, di hari yang Allah tetapkan nanti. Ancaman Allah terhadap mereka begitu keras, dan azab Allah begitu dekat kepada mereka. Kemudian Allah juga mengancam orang musyrikin yang ingkar. Jadi orang musyrikin yang mengingkari adanya ini di surat Al-Mursalat, yaitu berulang-ulang sebanyak 10 kali, yaitu wailu yauma idzil lil mukadzibin. Itu diulang-ulang Allah di surat Al-Mursalat sebanyak 10 kali. Kecelakaanlah yang besar bagi mereka orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Kenapa mereka disebut melampaui batas? Karena tidak lagi mempercayai hari kiamat. Jadi saling ketersinggungan ya, saling ada keterkaitan. Di surat An-Naba Allah mengancam, di surat Al-Mursalat Allah mengancam, ancamannya mirip. Di surat An-Naba tidak, sekali-kali mereka suatu kelak nanti akan mengetahui akan rasanya diazab Allah, rasanya berada di hari kebangkitan. Ustazah juga ulangi, ancaman Allah di surat Al-Mursalat adalah wailu yauma idzil lil mukadzibin, yaitu kecelakaanlah yang besar bagi mereka yang melampaui batas. Maka anak-anakku yang Ustazah sayangi karena Allah, kita termasuk yang melampaui bataskah? Kita termasuk mereka atau bagian dari mereka yang tidak beriman kepada Al-Qur'ankah? Perlu kita renungkan. Kalau kita seperti mereka, kita nggak percaya dengan Rasulullah, apapun yang dibawa Rasulullah kita nggak mau mengimani, bahkan kita nggak mau ittiba misalnya, atau kita melihat ciptaan Allah ini tidak kita sertakan Allah yang menciptakan, atau kita tidak percaya bahwa masa sih Allah bisa membangkitkan manusia, masa sih Allah bisa menciptakan atau menaruh ruh kembali orang yang sudah mati. Bukankah kita sudah diperingatkan bahwa contoh yang ada di hari ini, misalnya biji kedelai. Biji kedelai sudah mati ya, sudah diambil bijinya, ada di tangan. Bisa hidup gak kalau di tangan? Gak bisa hidup. Tapi ketika kedelai ditaruh di tanah, dia dikasih air, dia dikasih pencahayaan yang cukup, dia bisa hidup kembali. Itu sebenarnya adalah peringatan bagi kita. Apakah kamu masih gak percaya kalau Allah bisa menciptakan manusia? Allah juga bisa menciptakan kedelai yang mati itu hidup kembali? Masa di hari kebangkitan nanti Allah nggak bisa menciptakan? Bahkan bagi Allah itu sangat mudah. Menciptakan langit saja Allah mampu, bagaimana hanya menciptakan manusia? Memporak-porandakan dunia saja Allah mampu, apalagi hanya menciptakan manusia. Langit yang luas itu saja yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, Allah mampu membuka, bagaimana hanya menciptakan manusia? Itu kecil bagi Allah ya. Dan ada juga bayi yang bisa bicara, itu atas kekuasaan Allah, itu kecil bagi Allah. Maka sekali-kali tidak, maka kalau kita masih juga nggak percaya, maka apa bedanya kita dengan orang-orang musyrik yang ingkar adanya hari kebangkitan. Masya Allah. Nah, yang perlu kita tumbuhkan dari surat ini adalah kita harus beriman kepada Allah, adanya Allah yang menciptakan semuanya. Kita harus beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Kita juga harus percaya dan mengimani akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kita juga mengimani akan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah. Nah, anak-anakku, semoga Allah memberi manfaat apa yang seharusnya kita lakukan setelah mempelajari ini. Maka mari benar-benar persiapkan. Jangan lagi melakukan sesuatu yang sia-sia, bahwa kebangkitan itu akan ada nanti. Sekecil apapun yang kita berikan, yang kita lakukan, Allah akan balas. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan kita,
Allah akan balas. Maka ketika sendiri atau ketika ada amalan yang kecil yang kita remehkan, maka hari ini jangan kita buat remeh. Seperti halnya menyingkirkan batu dari jalan. Mari kita lakukan, karena Al-Quran itu adalah juga adab. Al-Quran adalah adab. Ya, adab. Di sana ada ilmu-ilmu bagaimana kita harus beradab, bagaimana kita beradab kepada Allah, kepada lingkungan, kepada hal yang harus kita imani. Insyaallah. Hanya itu sekiranya yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga Allah memberi manfaat dari apa yang Allah ajarkan hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.